Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Nurfaiza dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang mata kuliahnya itu Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bu Santi. Nah, di sini saya akan menjelaskan korupsi di Indonesia. Jadi korupsi di Indonesia ini merupakan masalah kronis yang telah mengakar dalam sistem politik, ekonomi, hingga budaya birokrasi. Meskipun reformasi telah berlangsung lebih dari 2 dekade, praktik korupsi itu terus beradaptasi dan juga malah semakin terorganisasi, melibatkan elit politik dan juga pejabat-pejabat politik lainnya. Nah, upaya pemberantasan korupsi itu seringkali dilakukan tapi tidak berkelanjutan karena terlalu fokus pada aspek penindakan tanpa dibarengi dengan penguatan sistem pencegahan, lalu adanya intervensi politik terhadap lembaga anti korupsi, dan lemahnya budaya integritas dan sistem nilai yang mendukung perilaku bersih dan juga transparan di masyarakat. Nah, dari latar belakang tersebut muncul dua pertanyaan utama, yaitu mengapa upaya pemberantasan korupsi Indonesia ini tidak berkelanjutan dan bagaimana strategi anti korupsi yang efektif dan juga berkeadilan sosial dapat dirancang sesuai konteks pemerintahan Indonesia di masa kini. Kemudian di sini akan saya menjelaskan jejak korupsi sendiri. Yang pertama itu ada di masa prakolonial hingga kolonialnya. Nah, korupsi itu berasal dari sistem patrimonial di mana loyalitas dan upeti kepada penguasa menjadi hal yang wajar. Nah, pada masa kolonial, praktik ini tuh dilembagakan melalui kebijakan seperti Kultur Stelsel yang melibatkan pejabat-pejabat lokal dan Belanda dalam penyelewengan hasil bumi dan tenaga kerja. Nah, kemudian ada di masa Orde Lama 1945 hingga 1966. Nah, setelah kemerdekaan, korupsi menambah sektor ekonomi akibat instabilitas politik. Upaya anti korupsi ini seperti Panitia Retolling Negara (PRN) tahun 1957 itu gagal karena impunitas dan intervensi politiknya. Kemudian di masa Orde Baru 1966 hingga 1998, nah masa ini tuh dipegang penuh oleh di zamannya era Soeharto. Korupsinya semakin sistematik dan juga terstruktur karena ini tuh bentuknya tuh KKN. Nah, praktik grand corruption terjadi di sektor strategis dengan keluarga cendana dan kroninya sebagai pusat kekuasaan ekonomi di masa itu. Nah, upaya anti korupsi seperti Komisi 4 1970 itu nggak efektif dan malah diabaikan. Kemudian ada di era reformasi 98 hingga sekarang. Nah, reformasi itu melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan KPK tahun 2003 dibentuk. Itu menjadi simbol harapan baru, tapi korupsi juga justru malah terdesentralisasi, terutama di level daerah-daerah dan politik elektoralnya. Nah, kasus besar seperti kasus Hambalang dan juga EKTP itu nunjukin kalau korupsi ini tuh semakin kompleks dan juga melibatkan banyak institusi. Kemudian jenis dan pola korupsi. Nah, yang pertama ada suap. Suap itu pemberian dan juga penerimaan uang ataupun barang untuk mempengaruhi keputusan yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan juga jasa, perizinan dan juga penegakan hukum. Kemudian ada penggelapan. Nah, jadi kalau penggelapan ini penyalahgunaan dana publik ataupun aset negara ya untuk kepentingan pribadi. Misalnya dana bantuan sosial, dana infrastruktur itu diambil oleh kepentingan pribadinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada pemerasan. Jadi pemerasan ini pejabat memaksa pihak lain untuk memberikan imbalan atas layanan yang seharusnya gratis ataupun sah. Kemudian yang terakhir ada benturan kepentingan. Kalau ini pejabatnya itu memanfaatkan posisinya untuk memenangkan tender bagi perusahaan milik keluarganya ataupun koleganya. Nah, ini tuh disebut nepotisme ataupun kolusi. Kemudian data kuantitatif dan kualitatif. Jadi data indeks persepsi korupsi tahun 2024 itu nunjukin kalau skor Indonesia itu menurun di 34/100, menekankan stagnasi yang turunnya itu kepercayaan publik upaya untuk anti korupsi sendiri. Nah, secara kualitatif kasus mega korupsi EKTP itu menggambarkan grand corruption di era reformasi sendiri, dengan kerugian negara yang sangat banyak, triliunan rupiah, dan juga keterlibatan politisasi lintas partai. Nah, kasus ini bilang bahwa korupsi itu telah menjadi kesepakatan bersama, kesepakatan politik, bukan lagi hanya tindakan individu. Proses lelang dan juga pengadaan mudah dimanipulasi lewat pengaturan yang sangat bagus, pengaturan yang spesifikasinya, serta make up anggaran. Ini tuh juga melibatkan legislatif, eksekutif, dan juga pihak-pihak swasta yang membentuk kartel korupsi terorganisasi yang menunjukkan kuatnya jejaring kekuasaan dalam praktek korupsi sendiri. Kemudian masuk di pembahasan, ini penyebab ketidakberlanjutannya. Pertama ada politik capture dan kelemahan institusional. Nah, lembaga penegak hukum seperti KPK ini
kehilangan independensi setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan campur tangan eksekutif dan juga politisasi hukum membuat proses penindakan tidak imparsial dan malah melemahkan kepercayaan publik terhadap upaya anti korupsi sendiri. Nah, yang kedua ada rendahnya efek jera. Hukuman yang ringan, banyak pemotongan masa tahanan, dan tidak optimalnya pemiskinan pada koruptor itu membuat tindakan korupsi itu masih menguntungkan secara rasional. Kemudian penegak hukumnya itu belum memberi efek yang sangat berdampak yang mampu menekankan perilaku koruptifnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada budaya patrimonial dan toleransi sosial terhadap korupsi. Budaya politik patron klien itu membuat pejabat merasa berutang budi kepada atasannya atau kelompoknya. Koruptor itu masih sering diterima secara sosial dan juga tidak menghadapi sanksi-sanksi moral yang keras dari masyarakatnya. Kemudian ada rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ada penindakan yang deteren yang kuat, seperti mengembalikan independensi penuh kepada KPK sebagai lembaga suprapartisan, kemudian menguatkan undang-undang perampasan aset guna memiskinkan koruptor dan juga mengembalikan kerugian negara. Kemudian meningkatkan profesionalitas dan transparansi dalam sistem peradilan agar efek jerahnya itu benar-benar terasa. Kemudian pilar kedua ada reformasi sistematik dan juga pencegahannya. Melakukan reformasi pendanaan politik agar partai-partai itu nggak bergantung pada sponsor bisnis ilegal. Kemudian menerapkan digitalisasi pelayanan publik dan juga e-government untuk meminimalkan interaksi langsung dan membuka peluang suap. Kemudian melindungi whistleblower dengan kebijakan dan sistem keamanan yang lebih kuat. Yang ketiga, ada budaya integritas dan keadilan sosial. Jadi, ini tuh mengintegritaskan pendidikan anti korupsi ke seluruh jenjang pendidikan, yang formal maupun non-formal, dan mengembangkan kepemimpinan etis di sektor publik dengan pemberlakuan sanksi moral dan juga etik yang sangat konsisten. Kemudian, mengutamakan keadilan sosial dengan memastikan hasil pemberantasan korupsi itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang baik, misalnya dalam bidang kesehatan, terus pendidikan dan juga infrastruktur yang dasar. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jadi ketidakberlanjutan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia inti disebabkan oleh kegagalan sistematik dalam mengatasi praktik political capture. Nah, elit ini menggunakan kekuasaan untuk melemahkan lembaga anti korupsi seperti KPK dan juga menciptakan impunitas. Nah, faktor penyebab lainnya adalah tingginya biaya demokrasi, rendahnya efek deretan hukum, dan toleransi terhadap budaya patrimonialisme. Untuk merancang strategi anti korupsi yang sangat efektif dan juga berkeadilan sosial, Indonesia itu perlu mengadopsi model sistem integritas nasional yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada kembalikan independensi KPK, yang kedua ada reformasi politik yang transparansi dan juga digitalisasi pelayanan publik, yang ketiga ada pembangunan budaya integritas melalui pendidikan etika dan juga mengutamakan keadilan sosial. Nah, tanpa pergeseran fundamental menuju pencegahan sistematik dan penguatan etika, upaya pemberantasan korupsi itu akan tetap terfragmentasi dan juga tidak berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.